Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan saya Iva Askia dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis membahas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini kita akan membahas topik-topik tersebut bukan hanya bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sering kali teman-teman tanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu sehat tanpa berlebihan saat berbuka. Dan tentunya untuk mengupas tema ini sudah hadir dua narasumber yang siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri saya tentunya. Kita perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama, yaitu Ustadz Dr. Muhrij Sidki MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan juga narasumber kita lainnya yaitu ada Dr. Izdihar Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Dokter ya, bukan ustazah. Karena kita punya ustadz dan juga punya dokter ya. Dr. Izdihar Firdaus ini nanti berkenan untuk disapa sebagai dokter USI. Begitu ya. Bagaimana kabarnya Ustadz dan juga dokter? Alhamdulillah baik. Puasanya masih lancar terus ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat tanpa berlebihan saat berbuka ya. Itu topik kita hari ini. Karena kalau seandainya kita puasa itu Ustadz dan juga dokter, kadang kita saking kalau dekat waktu buka gitu ya, kita hunting takjil, hunting makanan, itu lupa tuh kita kalap. Rasanya semua yang disajikan itu kepingin kita beli begitu ya. Tapi kan ketika disajikan, kita juga nggak akan makan semuanya gitu. Nah kalau dari sudut pandang Islam Ustadz, gimana Islam itu memandang sikap berlebihan dalam makan, terutama dalam konteks puasa ini Ustadz? Iya Kak Iva dan Kak Dokter ya. Dan pemirsa sekalian, jadi memang berlebihan itu bukan hanya dalam makan tapi apapun nggak boleh. Tapi khususnya makan itu disebut oleh Al-Quran, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu ya tentu nanti secara medis nanti Kak Dokter yang bisa menjelaskan, bikin ngantuk kalau dari pengalaman kita. Yang jelas berlebih-lebihan dalam makan itu membangkitkan syahwat dan membuat kita lemah dalam beribadah. Harusnya habis buka puasa itu ibadah, mungkin tadarus, mungkin tarawih. Malah karena bukanya berlebih-lebihan, jadi nggak sanggup ibadah, nggak sanggup qiyamul lail. Akhirnya malah tidur. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam berbuka karena itu sangat berpengaruh kepada kemampuan kita beribadah. Dan berbuka berlebih-lebihan itu adalah juga pintu syahwat. Kalau maka Nabi itu mengatakan orang pemuda yang sanggup menikahlah, kalau belum sanggup menikah maka berpuasalah. Karena puasa itu wija atau perisai. Jadi memang menahan makan atau mengatur pola makan itu memang membuat kita pandai mendidik syahwat gitu. Jadi jangan berlebih-lebihan ketika berbuka. Jangan berlebih-lebihan ketika berbuka dalam hal apapun juga ya Ustaz, dalam hal apapun. Dalam hal apapun, karena memang syariat Islam mengajarkan seperti itu, terutama untuk menjaga syahwat dan juga menjaga semangat kita untuk beribadah. Betul. Gitu ya Ustaz ya. Tapi dokter, kalau dari sisi medis ya, kenapa sih orang-orang itu susah banget nahan diri gitu ya untuk tidak berlebih-lebihan, dan dampaknya apa dokter kalau seandainya kita makan terlalu berlebihan, terutama dalam konteks puasa ya? Oke, Kak Iva, Ustadz izin nih menjelaskan dalam dunia medis gitu ya. Kenapa sih kok kayaknya kita kalau puasa nih makannya agak banyak gitu ya, terus susah banget nahan. Jadi memang dalam tubuh kita itu teman-teman ada hormon lapar. Hormon lapar itu namanya biasanya disebut hormon ghrelin buat teman-teman tahu. Jadi ketika kita sudah puasa dalam waktu yang lama, ternyata hormon ghrelin ini naik. Nah, dia itu sebagai alarm kepada otak kita bahwa saya lagi lapar nih gitu. Dia naik, akhirnya otak mencerna, oh dia lapar gitu. Nah,
Fun fact-nya, otak ini merupakan salah satu organ yang sangat butuh energi yang banyak. Jadi ketika dia kekurangan energi, dia akan terus mencerna bahwa, aduh saya defisit energi, saya kurang energi, dan lain sebagainya. Ditambah hormon tersebut naik, akhirnya si otak ini juga makin, kita lapar gitu. Makanya saat kita mau buka puasa nih, Kak Iva, Ustadz, ketika kita ngelihat banyak makanan, ini otak nih terus-terusan berpikir nih, saya lapar karena hormon-hormon tadi. Akhirnya pokoknya saya harus makan ini, harus makan ini. Dan di situ dibarengin dengan kondisi psikologis kita yang sangat lapar pada saat itu, dan ada hasrat ingin balas dendam nih ceritanya. Pokoknya kalau saya buka, saya harus makan ini, saya harus makan ini gitu. Terus ketika kita buka puasa itu pasti susah banget nahan, karena ternyata hormon kenyang itu naiknya nggak secepat hormon lapar. Jadi ketika makan terus, ternyata hormon kenyangnya belum jalan gitu. Jadi kita masih tetap lapar aja terus kelihatannya. Lalu efeknya apa sih? Efeknya makan yang sangat berlebih, Bu, pada saat kita buka puasa ya. Jadi lambung kita nih selama kita puasa dia kan beristirahat, nggak mencerna apapun. Apapun yang bekerja di dalam lambung itu semua istirahat. Ketika kita makan berlebih, yang banyak, lambung kaget nih. Aduh, kok tiba-tiba saya ada makanan ini kayak gitu kan. Kemudian lambungnya si kaget, akhirnya dia bekerja ekstra yang menyebabkan kita begah, nyeri ulu hatinya. Makanya kalau kita puasa makan kebanyakan suka kayak, kok begah ya, kok ini ya, itu ya gitu. Terus selanjutnya ketika kita makan banyak, itu ternyata tubuh kita sudah memenuhi energi yang cukup. Akhirnya energi yang sisa ini disimpan ke dalam lemak. Makanya dia bilang, saya kok belum puasa makin gendut, kayak gitu. Saya belum puasa kok berat badannya malah naik, padahal saya puasa loh ya. Orang pas buka puasa aja makannya kayak gitu sih Kak. Iya, jadi memang itu pengaruhnya luar biasa sekali ya. Begah ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Mukhriz juga ya, kalau terlalu kenyang gitu jadi mengganggu efektivitas beribadah juga gitu. Padahal kalau seandainya kita berusaha untuk menjaga porsi makan kita, hati kita menjadi lebih tenang ya Ustadz ya. Dan ada nggak Ustadz kira-kira contoh Rasulullah seperti apa untuk menjaga porsi makan ini Ustadz? Ya, pertama Kak Ifah ya dan Kak Dokter dan semuanya. Jadi puasa itu kan tujuannya itu kan memang menahan ya. Al-imsak namanya juga, al-imsak tuh nahan. Jadi aneh ya kalau buka puasa malah balas dendam tuh aneh ya. Maka Rasul SAW itu memang memberi contoh itu bukan dalam bulan Ramadan saja. Memang kehidupan Rasul itu seakan-akan Ramadan ya. Dalam pola makan ya. Satu, Rasul SAW itu punya moto begini, to'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu orang cukup untuk dua orang. Jadi kalau kita biasa makan satu porsi, itu buat Rasul itu setengah cukup. Nggak akan mati kita makan setengah kan. Tapi dengan setengah yang lain tuh bisa bikin orang bertahan hidup. Makanan dua orang cukup 4 orang dan seterusnya. Jadi makan tuh jangan full gitu, apalagi di prasmanan nikahan ya. Nah, kemudian yang kedua Rasul SAW itu senang sehari lapar, sehari kenyang. Kenyangnya juga tadi ya, bukan kenyang versi kita ya. Kalau kenyang versi kita tuh apa ya? Begah gitu ya. Kenyang versi kita, kalau kenyang versi Rasul tuh beda ya. Nah, jadi Rasul itu senang sehari lapar, sehari kenyang, sehari bersyukur, sehari sabar. Ya puasa Daud lah gampangnya. Itu Rasul SAW. Yang menarik, Rasul SAW itu dalam banyak riwayat, dan ini yang jadi saksi itu sahabat-sahabat ya. Rumahnya Rasulullah SAW itu pernah purnama tuh nggak ada asap yang keluar, itu nggak pernah masak. Jadi yang dimakan tuh apa? Yang dimakan ya kurma, air zam-zam, air putih, udah itu aja. Artinya memang kehidupan Rasul saja yang normal, nggak bulan puasa tuh seperti puasa. Belum lagi riwayat-riwayat misalnya ketika menggali parit perang Khandaq ya, menggali parit itu sahabat tuh lapar. Sahabat lapar nunjukin ada batu di perutnya, Rasul buka perutnya, ada 2 batu, ada Rasul lebih lapar. Tapi laparnya Rasul itu bukan karena nggak punya makanan sebenarnya. Memang di rumahnya nggak ada makanan, tapi bukan berarti Rasul nggak bisa nyari makan. Semua orang bisa ngasih makan ke Rasul, tapi Rasul memang milih untuk lapar. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi beliau mendidik kita
masalah makan ini bukan hanya pas puasa saja, tapi di luar puasa pola makannya itu kalau bisa seperti bulan Ramadan, minimal seperti bulan Ramadan. Itulah yang paling sehat menurut keimanan, demikian. Iya, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Rasulullah menyampaikan bahwa porsi 1 orang cukup untuk 2 orang dan pola makan beliau juga diatur sedemikian rupa. Hari ini sabar, besok bersyukur gitu ya. Hari ini makan, besok tidak, puasa Daud begitu. Lalu beliau ada cerita mengenai beliau hanya berapa purnama itu hanya makan kurma dan juga air zam-zam untuk menjaga stabilitas tubuh begitu ya. Tapi kalau misalkan kita manusia biasa ini kayaknya kalau seandainya menerapkan seperti itu nggak mungkin ya Ustadz dan juga dokter ya gitu. Nah dari dokter mungkin ada tips-tips gimana caranya supaya keinginan untuk makan itu tetap terpenuhi, gizinya seimbang tapi tidak berlebihan. Oke, ya Kak Iva, Ustadz izin nih teman-teman semua. Jadi gimana supaya kita porsi makannya itu bisa lebih seimbang, sehat gitu ya. Tadi kan kita udah bahas nih, ada hormon lapar, ada hormon kenyang dan lain sebagainya dalam tubuh kita. Emang manusia ini diciptakan luar biasa ya sama Allah. Jadi kita diciptakan dengan adil gitu. Untuk hormon yang kenyangnya itu ternyata harus dilatih, Kak. Harus kita latih. Karena tadi memang secara fungsi dia itu naiknya tidak secepat hormon lapar. Jadi hormon kenyang ini naiknya pelan-pelan. Kalau kita makan terus, otak itu kita lagi makan, otak terus berjalan, kita makan, hormon kenyangnya belum naik nih, belum kerja. Jadi kita nggak kenyang-kenyang gitu rasanya. Jadi dilatih dengan cara apa? Makannya pelan-pelan, harus pelan-pelan makannya. Kalau nggak salah Ustadz, Rasul juga menganjurkan untuk berapa kali kunyahan dan itu ya Ustadz ya. Itu juga dalam medis itu luar biasa karena memang semakin kecil kita mengunyah makanan itu semakin bagus dicerna. Dan hormon itu melatih hormon kenyang tadi untuk naik perlahan-perlahan. Jadi ketika kita makan, tubuh kita sudah makan pelan dengan kunyahan yang cukup, sudah masuk ke dalam tubuh kita ini akan otomatis tersetting. Oke, kamu sudah kenyang, waktunya berhenti kayak gitu. Terus kalau misalkan kira-kira nih kok enggak nih dok, saya akan mau nambah lagi gitu. Pas udah mau nambah, diem dulu. 1-2 menit kasih waktu untuk kita nih berpikir, bener kenyang nggak sih? Atau nafsu aja apa ya? cuma nafsu lapar mata doang ya gitu. Atau biasanya aku suka menyarankan untuk minum segelas. Biasanya kalau kita habis minum terus kenyang, oh ini lapar mata aja kayak gitu sih Kak. Oke, jadi sebetulnya hal-hal ini tuh memang dalam Islam kan sudah diatur sedemikian rupa supaya kita nggak jadi orang yang mubazir ya, berlebih-lebihan itu kan ya Ustadz dan juga dokter. Dan terutama dalam menjaga keseimbangan makan pada saat puasa jangan sampai kalap ya, karena puasa itu kan sebetulnya hakikatnya untuk menahan hawa nafsu, menahan diri. Jangan sampai tujuan utama berpuasa untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah itu kalah dengan hawa nafsu kita untuk buka puasa sedemikian rupanya gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, be mindful pada saat buka puasa, jangan sampai nanti setelah Ramadan ada keluhan, aduh kok saya makin gendut ya. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Usi ya, dicerna baik-baik. Baiklah Ustadz Muhrij, terima kasih banyak. Dokter Usi, terima kasih banyak. Kalau seandainya kita lanjutkan kayaknya nggak akan selesai nih ya pembahasan kita karena topiknya sangat seru sekali untuk dibahas. Tapi teman-teman jangan lupa untuk saksikan topik-topik lainnya di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Karena selain topik hari ini masih banyak sekali yang lebih menarik untuk bisa kita simak dan juga saksikan. Akhir kata saya Faskia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.